Haleluya saudaraku, salam kemenangan iman. Apa kabarnya saudara? Sama-sama kita katakan, luar biasa Tuhan Yesus baik. Dalam video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai jadwal atau schedule pembacaan Alkitab untuk mempermudahkan kita tekun membaca Alkitab kita setiap hari. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan pada saat kita membaca Alkitab. Oke, tahapan yang pertama itu doa. Berdoalah terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca Alkitab. Kebanyakan orang membaca Alkitab itu seperti membaca novel. Alkitab ini bukan novel atau cerita fiksi, tetapi Alkitab ini adalah firman Allah dan firman ini adalah Allah. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan apa yang disampaikan Allah itu benar, bukan fiksi. Oleh karena itu, marilah kita hormati Tuhan dengan cara berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca Alkitab. Agar Roh Kuduslah yang memberikan pengertian di hati kita untuk mengerti apa yang kita baca. Sehingga kita tidak salah persepsi untuk mengerti dan memahami kebenaran dari firman Tuhan tersebut. Nah, tahapan yang kedua, bacalah bagian Alkitab yang ditentukan untuk hari ini. Bagi kita pemula pembaca Alkitab, saya anjurkan sebaiknya kita membaca Alkitab itu secara berurut. Mulai dari awal, yaitu mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Nah, saudara boleh membaca Alkitab 1 pasal atau 3 pasal per hari. Atau saudara juga boleh mengikuti cara saya dalam membaca Alkitab seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Yaitu dengan cara menggunakan jadwal atau schedule pembacaan Alkitab yang sudah saya berikan. Karena kebanyakan orang untuk menunaikan tugas pembacaan Alkitab mereka setiap hari bagi pemula, mereka itu membaca Alkitab secara acak. Yaitu comok sana, comok sini. Sehingga banyak orang salah persepsi untuk mengerti atau memahami kebenaran dari firman Tuhan tersebut. Oleh karena itu, saya anjurkan sebaiknya kita membaca Alkitab kita itu secara berurut. Agar kita dapat mengetahui awal kejadian dari cerita sebelumnya. Karena Alkitab atau firman Tuhan ini sangat-sangat berkesinambungan. Nah, tahapan yang ketiga yaitu pahami dan renungkanlah pembacaan Alkitab yang sudah kita baca. Setelah kita membaca Alkitab, cobalah untuk menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Adakah perintah yang harus ditaati dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca? Yang kedua, adakah janji Tuhan bagi hidup kita? Yang ketiga, adakah dosa yang harus kita jauhkan dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca? Nah, setelah itu marilah kita hafalkan beberapa ayat dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca. Yang mungkin sekiranya memberkati hidup kita ataupun menjadi rema di hati kita. Nah, kemudian tahapan yang keempat, berdoalah sekali lagi mohon kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman yang baru kita baca tersebut. Setelah kita pahami dan renungkan firman Tuhan tersebut, biarlah kita berdoa lagi supaya Tuhan memberikan pencerahan, pengertian dan kekuatan kepada kita untuk menjalankan atau melakukan perintahnya. Tahapan yang kelima, marilah kita percayai, ucapkan dan taatilah firman Tuhan tersebut. Nah, saya akan memberikan sebuah kesaksian yang saya alami yang sekiranya mungkin bisa memberkati saudara. Kemarin ketika saya mau membuat vlog YouTube saya yang kedua, sekitar 1 bulan yang lalu pada malam hari saya mengalami rasa sakit kepala yang begitu berat sehingga membuat kondisi saya begitu lemah.
Sementara saya harus membuat YouTube saya yang terbaru. Saya mencoba untuk istirahat dan saya mencoba untuk meminum air hangat, tetapi pada saat saya bangun, kondisi saya masih tetap sama. Saya mencoba untuk menunda pekerjaan saya, tetapi saya berpikir lagi, tidak akan mungkin saya menunda pekerjaan saya karena pekerjaan saya besok pasti akan semakin bertambah. Nah, pada saat itu Roh Kudus mengingatkan saya tentang firman Tuhan, yaitu perkatakan firman Tuhan, ucapkan firman Tuhan. Saya ingat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 24b mengatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti, sudah, telah sembuh. Dan itu saya percayai dengan iman. Walau pada saat itu saya belum mengalami adanya perubahan yang terjadi, tetapi tidak membuat iman saya lemah, tidak membuat saya berhenti berharap. Tetap saya pegang firman Tuhan dan terus menerus saya ucapkan firman Tuhan, saya perkatakan firman Tuhan dengan mulut saya. Oleh bilur-bilur Yesus saya sembuh, saya sehat, saya kuat, kepala saya sembuh. Dan dengan kondisi yang masih tetap sama, saya terus melanjutkan pekerjaan saya tetap membuat YouTube saya yang terbaru. Dan saya tetap beriman, saya pasti sembuh. Dan saya tetap pegang firman Tuhan, saya tetap pegang janji Tuhan. Itu yang membuat iman saya tidak lemah, itu yang membuat saya beriman dan tetap berharap kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, pada saat proses pembuatan YouTube saya berlangsung, asli saya tidak mengalami rasa sakit di kepala lagi. Rasa sakit itu hilang begitu saja. Luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus penyembuh. Oleh karena itu, marilah kita ucapkan atau perkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, yaitu Yesus Tuhan yang sanggup menyembuhkan saya dan saudara. Nah, bagi saudara yang mungkin ada mengalami sakit penyakit hari ini, marilah kita perkatakan firman Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Jika saya bisa disembuhkan Tuhan Yesus, saudara juga pasti bisa disembuhkan. Nah, dimanapun saudara berada, mungkin bukan sakit penyakit yang saudara alami, mungkin saudara mengalami begitu banyak persoalan hidup yang diperhadapkan kepada saudara. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Mungkin pada saat saudara memperkatakan firman Tuhan, saudara belum mengalami adanya perubahan yang terjadi. Tapi saya mau katakan, jangan menyerah, jangan langsung berhenti, jangan langsung kecewa. Semuanya itu ada waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pastilah yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, tetaplah beriman dan tetaplah perkatakan firman Tuhan. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita. Seperti di dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan pada saat kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang bisa kita perkatakan. Oleh karena itu, marilah kita baca Alkitab kita, ingat dan hafalkanlah ayat-ayat firman Tuhan yang memberkati saudara. Sehingga dimanapun kita berada, kita pegang firman Tuhan dan kita perkatakan firman Tuhan. Dan setelah kita tahu firman Tuhan, maka kita akan mampu berkata tidak kepada dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Yosua 1 ayat 8-9 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung.
Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, itulah dia beberapa tahapan dalam membaca Alkitab ataupun firman Tuhan. Dan biarlah renungan yang saya sampaikan hari ini bisa memberkati saudara. Kalau saudara diberkati, saudara boleh share ataupun membagikan video ini ke media sosial yang saudara punya, ataupun kepada teman-teman saudara untuk memberkati mereka. Dan kalau saudara mau menambahkan firman Tuhan ataupun mau membagi berkat Tuhan yang saudara alami, saudara boleh menulisnya di kolom komentar yang ada di bawah untuk memberkati orang lain juga. Dan saudara boleh like ataupun subscribe video ini untuk melihat video renungan selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati.